Kali. Selamat sore Pak Oke. Doni. Selamat sore Bu Aim. Selamat sore ya. Gimana Bu? Kelihatannya kok ada sesuatu Assalamualaikum. yang ya. Waalaikumsalam Bu Aim. Kelihatannya jenengan ada sesuatu ini. Ada yang bisa saya bantu? Ya, ada yang bisa Eh, saya bantu? iya Mungkin Pak Bu Aim. Doni, di Ya. sini saya ingin ngobrol dan berdiskusi mengenai permasalahan yang saya hadapi berkaitan dengan permasalahan peserta didik saya, yang tentunya dalam hal ini permasalahan ini berkaitan dengan permasalahan anak tersebut kurang fokus dalam pembelajaran. Itu Pak. Jadi pembelajaran itu tidak hanya pada pembelajaran mapel saya aja, tetapi juga termasuk pada mapel-mapel yang lainnya Pak Doni. Oke. Kurang fokus. Oke. Ya. Oke. Permasalahan jenengan ini oke nih. Terus tujuan jenengan ke depan gimana ini? Rencana jenengan tujuannya bagaimana? Tujuannya Ya, tujuan saya untuk itu saya ingin kita di sini memecahkan solusi bersama-sama, termasuk saya sendiri Pak ingin cari solusi bagaimana cara untuk bisa menjadikan anak tersebut nantinya bisa lebih fokus lagi Pak dalam menerima pembelajaran dan juga tidak sering mengantuk ketika di kelas sehingga mendapatkan nilai prestasi yang baik Pak. berarti tujuannya biar ya sudah kondusif ya biar mereka biar bisa fokus kemudian biar tidak ngantuk lagi. Jadi ada dua nih, satu tidak fokus, kedua dia juga suka ngantuk. Itu orang yang sama ya Bu ya? Orang yang sama Bu ya? Atau Betul, orang yang beda? Orang yang betul Pak. dia Orang tidak yang fokus, sama. dia tidak fokus, kemudian karena dia tidak fokus juga dia itu juga tidak fokusnya itu karena ya satu tidak fokus juga dia itu ngantuk ketika menerima pembelajaran. Yang lain juga seperti itu Ibu ya. Siswa yang lain ya Jadi seperti begini itu. Pak. Jadi begini Pak. Eh, Beberapa anak dalam kelas itu tidak seperti dia. Artinya anak tersebut tidak seperti anak tersebut. Mereka tetap Oh enjoy gitu. saja menerima pembelajaran dan tidak merasa ngantuk. Tetapi ketika anak tersebut saya perhatikan selalu sudah tertidur ketika pembelajaran. Di Oh pojok gitu. sukanya Pak. Di pojok selalu tertidur. Kemudian ketika saya bangunkan, dia kurang fokus dalam pembelajaran karena apa? Karena ngantuknya tadi. Dan ketika saya tanya, kok kenapa kamu kok jam segini sudah ngantuk? Ya, dia hanya menjawab, ya ngantuk aja Bu. Oh ngantuk kok kemalaman, itu Pak. Nah, padahal yang lain pembelajaran enjoy aja bisa menerima dengan baik. Bahkan ketika saya ajak ice breaking aja Pak, kurang semangat karena masih lemes seperti itu Pak. Itu anak tersebut yang Oh, mungkin katakan pada akhirnya mengakibatkan dalam kegiatan pembelajaran kurang fokus karena ngantuknya itu. oh gitu. Berarti yaudah semoga nanti ada pencerahan ya Bu ya. Ini saya sudah menangkap beberapa ini karena pertama adalah anaknya hanya memang ketika ditanya jawabannya emang seperti tidak berdosa ya Bu ya. Oke. Kemudian gini Bu, permasalahan yang dihadapi ini peserta didik tadi tidak fokus, kemudian sering mengantuk, sedangkan Ibu Aim adalah sebagai wali kelas anak satu itu katanya tadi diantaranya ketika ditanya jawabannya adalah eh, eh, tidur kemalaman gitu ya tadi saya dengar itu Ya, yang kemalaman ngantuk karena kemalaman gitu aja. kemalaman jawabannya. Oke, ini masalahnya kita dah ya. Jadi permasalahannya emang itu ya, sedang yang permasalahan yang dihadapi adalah ngurusi anak itu. Anak-anak itu suka tidur larut malam, kemudian ketika ditanya
jawabannya kalau ketika di sekolah, bukan tanya ya, tanya udah jawab tadi, jawaban seperti itu. Ketika di sekolah memang seringnya tidak fokus pembelajaran, tidak bisa menerima belajar fokus, dia juga tidak mau sering tertidur. Oke, kemudian rencana Bu Aim ke depan, rencana Ibu untuk ke depan, ini bagaimana Bu, rencana ke depan ini Bu, untuk mengatasi anak yang seperti itu? Oke Pak, jadi begini Pak, ketika kita berbicara masalah anak tersebut, sebenarnya anak tersebut itu punya potensi memiliki nilai prestasi akademik baik atau bagus. Tetapi Bagus. dikarenakan faktor dia tidak fokus dan sering ngantuk, akhirnya terkendala oleh faktor karena kekurangannya dia kurang fokus tadi dalam belajar. Sehingga dia tidak bisa mendapatkan nilai seperti yang sebenarnya apabila dia fokus, Pak. Nah, tentunya dalam hal ini beberapa pendekatan sudah saya lakukan. Yang pertama, saya coba mengobrol dengan anaknya. Saya coba mendekati anak tersebut, saya minta anak tersebut untuk bercerita. Kalau hanya faktor karena kemalaman atau bergadang, saya kira bukan satu sebab, Pak, karena ada kalanya ketika saya tanya pun dia tidak tidur malam sekali, tapi tetap ngantuk itu. Nah, bahkan saya juga sempat menanyakan pada anak tersebut bahwa apa belum makan. Saya sampaikan seperti itu. Dia menyampaikan sudah makan. Nah, ini Pak. Nah, sehingga apa? Saya juga berkomunikasi dengan BK karena kebetulan saya sendiri juga sebagai wali kelasnya, Pak. Saya berkomunikasi juga dengan guru BK. Anak ini kok sering ngantuk ketika ditanya itu seperti ini. Bahkan saya tanya, apakah main game sampai malam? Saya bilang gitu juga, Pak. Tapi dia ya bilang terkadang main game sampai malam seperti itu. Ya. Nah, di sini kan saya tidak punya kejelasan ya, Pak. Saya tidak punya kejelasan alasan kenapa kok dia di kelas sering ngantuk itu tidak punya tidak punya jawaban yang pasti pada anak tersebut. Maka langkah yang akan saya lakukan tentunya di sini adalah adanya pendekatan yang pertama dengan anak tersebut, yang kedua adalah kita berkomunikasi dengan guru BK. Nah, langkah yang saya akan lakukan ini memang kita sudah pernah panggilan orang tua ya, Pak ya, panggilan orang tua. Artinya kenapa kita mengadakan panggilan orang tua, karena kita sebenarnya harapannya ingin komunikasi. Tapi terkadang orang tua itu salah paham. Jadi ketika diundang oleh sekolah tahunya itu mesti masalah opo gitu dan sebagainya. Tapi sebenarnya kita hanya ingin berkomunikasi, ingin tahu kenapa kok anaknya sampai dari orang tua. Karena tidak bisa kan kita menerima alasan satu pihak, Pak. Nah, rencana ini akan kami laksanakan secepatnya. Karena apa? Karena memang kita butuh juga informasi dari orang tua, tidak hanya sepihak. Kalau kita sudah mengadakan panggilan orang tua tapi orang tua belum hadir, ya kita harus melangkah pada tahapan yaitu home visit. Nah, home visit ini akan kami lakukan dalam rangka untuk bisa mengetahui atau memahami latar belakang keluarganya, kemudian bagaimana lingkungan sekitarnya, Pak. Di situ mungkin kita akan menemukan jawaban dan kita bisa memberikan solusi atas sikapnya yang ngantuk tadi dan juga pada akhirnya tidak fokus dalam kegiatan pembelajaran. Mungkin itu Pak yang akan saya lakukan langkah-langkahnya. Ini jenengan sudah melakukan pendekatan. Tadi saya lihat anaknya ternyata di akademiknya bagus sebelumnya. Kemudian setelah tidak fokus akhirnya kurang bagus akademiknya. Jenengan sudah melakukan pendekatan, ini baik sekali Bu. Namun coba saya mau tanya itu, apakah ada rekan yang siap membantu jenengan ketika jenengan melakukan pendekatan dengan siswa? Oh, Rekan yang membantu. kalau masalah yang membantu saya itu ada Pak, jelas dari guru BK karena kebetulan saya wali kelas. Karena kalau guru Selain mapel BK ada Bu? mungkin Oh ada iya. proses ya Pak. Kalau untuk guru mapel itu kan ada Iya. kita harus berkomunikasi dengan wali kelas baru guru BK. Tapi kebetulan saya di samping guru mapel juga saya sebagai guru BK.
sebagai guru ngapel, Mas. Sebagai wali kelas, mohon maaf. Oh, iya. Sebagai Wali wali kelas ya. kelas. Jadi ya itu tadi hanya rekan yang nanti akan membantu saya ini adalah guru BK yang nanti kita akan bareng ke sana untuk melaksanakan home visit. Oh. Jadi untuk berdekatan ya yang siap membantu ya BK ya, guru yang lain sementara belum ya Bu ya. Oke, ini bagus sekali Bu. Ini jenengan sudah punya rencana yang akan Ibu lakukan. Ini sudah luar biasa. Saya kira rencana ini bisa bisa seiring berjalannya waktu nanti akan menemukan nanti setelah dengan ada rencana baru ini akan bisa menemukan temuan-temuan baru, mungkin ada teknik baru dari latar belakang serta dengan latar belakang anak-anak ini ya, mungkin dapat solusi baru atau teknik baru untuk bisa menyelesaikan. Nah, ini kan ada fasenya Bu ya. Ini sudah bagus sekali dengan sudah ada rencana, sudah tindakan, sudah ada pendekatan, bahkan di sini rencananya ini sudah dilakukan sebenarnya, namun jadi akan hanya punya rencana berikutnya. Ini luar biasa, bagus sekali. Ini semoga ini rencana Ibu bisa lancar dan berhasil dengan memuaskan. Semoga bisa berhasil. Iya Pak, terima kasih. Anak ini ya, karena, bisa. Gimana Bu? Ya, Semoga karena anak ini. mohon maaf Pak, karena terus terang saja, ini kan di sini juga merupakan tanggung jawab sebagai pendidik ya Pak, untuk bisa mengetahui latar belakang anak tersebut supaya bisa menghasilkan nilai prestasi akademik yang lebih baik sesuai dengan yang Bapak Ibu guru harapkan. Itu Pak. Ini semoga bisa terwujud ya Bu, yang tadinya akademiknya bagus jadi tidak fokus, tidak bagus, bisa kembali bagus lagi. Wah ini tugas yang bagus juga, tugas mulia sebagai wali kelas, karena wali kelas ngurusi gitu kadang enggak cover mungkin ya, tapi ini luar biasa dengan sebagai wali kelas ini baik sekali ya. Mungkin Bu ada yang bisa tanyakan lagi Bu Ain. Kiranya mungkin karena di sini saya sudah menemukan solusi yang mungkin tinggal nanti eksekusi, istilahnya seperti itu ya Pak, untuk bisa memecahkan permasalahan yang tadi sempat saya juga bagaimana ya enaknya, tapi di sini dengan berkomunikasi dan dengan ngobrol dengan Pak Doni ya, itu bisa menemukan solusi yang nanti akan saya jadikan sebagai model untuk menangani ataupun membimbing anak jauh lebih baik lagi. Ini semoga bisa terlaksana dengan mudah Bu. Tidak terganggu dengan tugas dengan sebagai CGP Bu. Luar biasa. Iya Pak. Ada yang gimana? Ya, gimana ada Pak? Tambahan lagi mungkin? Sudah cukup atau ada yang bisa di? Cukup ya Pak yang saya sampaikan dalam perbincangan ini. Saya terima kasih sekali atas masukan dan juga beberapa pendapat yang sudah diberikan kepada saya dari Pak Doni, menjadikan pencerahan untuk saya untuk menjadi lebih baik lagi dalam mengatasi permasalahan yang dialami oleh peserta didik di sekolah. Itu Pak, mungkin. Semoga bisa terlaksana baik. Oke. Iya Pak.